padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Rabu 8 November 2023. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR. Renungan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Magda PRR, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sebelum memulai rangkaian doa kita pada hari ini, kita siapkan hati dan batin kita terlebih dahulu untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sabda-Mu adalah pelita dan penuntun langkah setiap orang. Pada kesempatan ini, kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, maka hamba-Mu akan mendengarkan. Penuhilah hati setiap kami dengan sabda-Mu, karena sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, dan bukalah seluruh diri kami, agar kami dapat mendengarkan dan meresapi sabda-Mu pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus.
Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah setiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, sabda Tuhan hari ini sangat inspiratif bagi kita yang mendengarkan, karena dalam kisah tadi Yesus meminta kita untuk menjadi pengikutnya, untuk layak mengikuti Dia, maka kita harus bisa melepaskan. Sekalipun orang-orang yang kita cintai, orang tua, opa, oma, kakak beradik, maupun siapa saja, dan juga melepaskan harta kekayaan duniawi. Para sahabat yang terkasih, jika dilihat atau dikaitkan dalam pengalaman kita sehari-hari, maka hal ini dapat kita lihat pada mereka yang pada kaum berjubah, para imam, para frater, para budak, para suster. Ketika mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus secara khusus, mau membaktikan diri seutuhnya kepada Tuhan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melepaskan harta kekayaan duniawi dan juga melepaskan orang-orang yang kita cintai. Kisah ini mengingatkan saya akan pengalaman awal saya memasuki masa formasi sebagai seorang calon suster PRR. Waktu itu tahun 2016 saya mengambil keputusan untuk mau menjadi seorang suster, dan ketika dihantar ke biara pusat di Larantuka, orang pertama yang saya jumpai adalah seorang suster perdana, dan sekarang beliau sudah almarhum. Kalimat pertama yang dia lontarkan kepada saya, "Ade, manis-manis begini bisa tidak jadi suster?" Dan spontan saya menjawab waktu itu dengan dialek Kupang yang masih sangat kental. Saya bilang, "Suster, bisa ya? Kan saya sendiri yang ambil keputusan untuk menjadi seorang suster, jadi bisa ya." Terus suster bilang lagi, "Sudah kasih putus pacar kah?" Lalu saya bilang begini, "Suster, sun ada pacar." Pokoknya waktu itu memang kayak bagi saya secara pribadi itu adalah sebuah pertanyaan yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika mendengarkan sabda Tuhan hari ini, saya kembali teringat akan pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang suster perdana itu kepada saya. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekilas pengalaman di atas mau menyampaikan bahwa tidak mungkin kita berjalan dalam dua perahu sekaligus.
perahu Yesus Kristus dan juga perahu si A atau si B dan lain sebagainya. Karena itu akan mengakibatkan terjadinya keterikatan. Dengan demikian tidak pantas atau tidak layak untuk menjadi pengikut Yesus. Maka Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, mari kita diajak untuk bisa melepaskan sesuatu yang sungguh-sungguh kita inginkan, untuk bisa melepaskan seseorang yang sungguh-sungguh kita cintai, sehingga dengan demikian kita bebas atau dengan hati yang tenang, hati yang damai, menjadi pengikut Yesus yang sejati, menjadi murid Yesus yang militan dan ulung di zaman sekarang ini. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Untuk orang-orang yang membutuhkan doa-doa dari kita, mereka yang sedang menderita oleh karena penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Semoga Tuhan selalu memberikan kepada mereka rahmat, kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi peristiwa yang sedang mereka alami saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa mohon perdamaian di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara yang sedang berperang. Semoga Tuhan memampukan setiap orang untuk mampu menciptakan perdamaian mulai dari dirinya sesama dan terutama mereka yang dijumpai dalam hidup dan pekerjaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang sampai saat ini masih berusaha mencari pekerjaan yang pantas dan layak. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, dan juga semoga mereka dimampukan untuk selalu berjuang dan berusaha terus mencari pekerjaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari
kita menundukkan kepala untuk memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.